Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriana Nadifatul Lalia dari kelas Manajemen Informatika Pagi. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, 1. Mengapa manusia mesti beragama? Jelaskan. Karena agar manusia itu mempunyai atau mengetahui jalan hidupnya, dan agar manusia mempunyai panutan dalam menjalani hidup, agar manusia itu mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah, agar manusia tidak hidup seenaknya, karena dalam agama itu terdapat banyak sekali aturan-aturan yang dipatuhi dan dilarang. Yang kedua, jelaskan keterkaitan Al-Quran, hadis, dan ra'yu sebagai sumber ajaran Islam dan berikan contohnya. Tentu saling berkaitan. Al-Quran itu merupakan firman atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan untuk dipelajari, sedangkan hadis merupakan perkataan sifat perbuatan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sebagian isinya untuk mendalami Al-Quran yang bersifat mutlak. Sementara ra'yu itu merupakan cara umat Islam untuk menetapkan hukum dari permasalahan yang kontemporer yang belum didapati dari Al-Quran maupun hadis. Contohnya, as-sunnah itu berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber dan terdapat pula dua dalil, yaitu dalil-dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil penguat yang datang dari Rasulullah SAW. Berdasarkan hukum-hukum tersebut, banyak kita dapati perintah dan larangannya. Ada perintah mentauhidkan Allah, berbuat baik kedua orang tua, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ibadah haji ke Baitullah, dan di samping itu dilarang menyekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, serta banyak lagi. Yang ketiga, jelaskan keterkaitan akidah, syariat, dan akhlak dalam setiap perbuatan manusia dan berikan contohnya. Akidah sholat merupakan salah satu akidah baik bagi orang muslim. Sholat juga merupakan syariat. Dari sholat maka akan terbentuk akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, seperti dalil yang pernah disebutin dalam Al-Quran bahwa sholat mampu mencegah perbuatan mungkar dan keji. Contohnya, jika kita mau mencuri, jika kita rajin sholat, maka kita sadar perbuatan itu dosa. Meski Allah tak melihat, tapi kita tahu 24 jam Allah mengawasi 33 tanpa henti. Yang keempat, politik merupakan bagian penting untuk menegakkan ajaran Islam. Berikan gambaran mengenai politik Islam di Indonesia dan tegaknya ajaran Islam. Umat Islam saat ini secara nasional dan Aceh khususnya sangat memerlukan penguasa politik yang bisa mendukung untuk lebih memperkuat jalannya syariat Islam di tengah-tengah masyarakat lewat berbagai kebijakan regulasi yang memihak kepada kepentingan Islam. Tegaknya ajaran Islam di seluruh bumi dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan di Indonesia diteruskan atau dibantu oleh Wali Songo yang artinya 9 wali. Jelaskan arti penting toleransi beragama, baik dalam pengertian internal maupun eksternal. Contohnya dalam internal itu memiliki banyak teman. Terus kedua, dihargai orang lain. Maksud dihargai orang lain itu agar kita dihargai oleh orang lain, kita harus menghargai orang lain. Terus yang kedua, eksternal, dipandang sebagai seseorang yang memiliki paham agama baik. Maksudnya itu kita harus mencontohkan yang terbaik tentang agama kita, agar orang lain itu memandang kita baik. Terus dipandang seseorang sebagai orang yang memiliki sikap toleransi tinggi. Jadi kita dapat menghargai agama lain, menghormati upacara atau adat agama lain, agar terjalin tali silaturahmi antar umat beragama. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari soal tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.